Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam pertemuan kali ini. Nah, perkenalkan saya Dede Suryama, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 akan memaparkan materi mengenai seni rupa anak. Nah, apa yang teman-teman ketahui nih mengenai seni rupa untuk anak usia dini? Nah, apa saja sih seni rupa yang bagus diterapkan pada anak usia dini? Dan pasti juga teman-teman bertanya-tanya nih, contoh seni rupa untuk anak usia dini itu seperti apa? Nah, di sini di materi kita kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai seni rupa pada anak. Seni rupa adalah ungkapan gagasan dan perasaan manusia yang diwujudkan melalui pengelolaan media dan penataan elemen serta prinsip-prinsip seni. Nah, jadi seni rupa itu merupakan ide ungkapan gagasan seseorang dengan perasaan, nah, dan diwujudkannya dengan prinsip seni. Nah, bisa juga dikatakan seni rupa merupakan realisasi imajinasi yang tanpa batas. Nah, jadi yang tadi ide, gagasan, ungkapan tadi dia direalisasikan imajinasinya dengan prinsip-prinsip seni tadi. Nah, seperti itu. Nah, seni rupa merupakan induk dari berbagai macam seni, mulai dari seni lukis, seni gambar, seni patung, desain, seni kriya, dan banyak lagi. Nah, semua karya seni ini bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan dengan rabaan. Nah, contoh sederhananya seperti seni rupa itu, contoh sederhananya diterapkan kepada anak usia dini itu seperti yang bisa dilihat oleh mata anak gitu, dan bisa dirasakan, diraba oleh anak gitu. Contohnya misalkan ya seperti seni lukis, anak kan bisa melihat itu seni lukis. Terus patung juga kan anak bisa meraba, oh ini ini tuh namanya seni rupa loh gitu, seni rupa patung. Nah gitu, seperti itu. Ada pembelajaran seni rupa menurut Fahrudin 2019. Pembelajaran seni rupa merupakan salah satu pembelajaran seni bagi anak usia dini yang difokuskan pada pengembangan aspek seni. Ada juga imajinasi, kreativitas, sensori motorik, serta pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan anak. Jadi di perkembangan anak usia dini juga ada poin ke-6 itu perkembangan seni. Nah, yang ditekankan di sini itu aspek seni. Aspek seninya itu imajinasi, kreativitas, sensori motorik, serta pengembangan nilai kemanusiaan dan kehidupan anak usia dini ini sendiri yang sesuai dengan tahapan anak usia dini. Nah, ada 2 jenis seni rupa yang perlu diketahui. Ada seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Nah, apa sih seni rupa 2 dimensi itu? Nah, karya seni yang merupakan memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Contohnya seperti yaitu gambar, lukisan, seni grafis, dan desain komunikasi visual. Ada juga seni rupa 3 dimensi. Apa sih seni rupa 3 dimensi itu? Nah, seni rupa 3 dimensi itu yaitu karya seni rupa yang memiliki 3 ukuran. Nah, terdiri dari panjang, lebar, dan ruang atau volume. Contohnya seperti patung, pajangan, dan lain-lainnya. Nah, bisa dicontohkan kepada anak, dicontohkan dengan sederhana kepada anak usia dini itu seperti misalkan bisa dicontohkan jenis seni rupa ini kepada anak dengan contoh sederhana seperti misalkan kita mau mengenalkan ikan kepada anak. Nah, kita kasih dulu nih gambarnya. Nah, gambar itu merupakan seni rupa 2 dimensi. Gambar ikan itu merupakan seni rupa 2 dimensi dari 2 dimensi. Nah, ada kalau yang 3 dimensinya bawa ikan ke hadapan anak. Itu salah satu contoh sederhana yang bisa diterapkan seni rupa kepada anak.
Nah, fungsi dari seni rupa itu tersendiri yaitu ada dua, seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah karya seni yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Artinya, seni itu lahir dari proses kreatif dan pengalaman batin seniman yang dilandasi nilai estetis yang dihargai dengan apresiasi oleh seniman dan pemikat seni. Nah, jadi seni rupa murni itu pure dari pemikiran kreatif seniman dan pengalaman seniman itu sendiri dan dituangkan dalam seni rupa, itu entah karya lukisan atau patung. Nah, itu termasuk ke dalam seni rupa murni yang dituangkan langsung dengan sebuah karya gitu. Dan hasil karyanya itu apresiasi, dihargai oleh seniman dan pemilik seni. Bisa juga karya seni rupa, karena seni rupa murni ini dinilai dengan sejumlah harga. Contohnya seperti di pameran misalkan, suka ada kan karya seni lukisan siapa ini, nah ini patung siapa, akan dibeli dengan ini harga yang pantas. Jadi contohnya seni lukis dan karya seni patung. Nah, yang kedua ada seni rupa terapan, yaitu karya seni rupa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, berdasarkan keadaan pas nilai estetis. Nah, kalau ini sifatnya karya seni ini merupakan produk mendapatkan syarat banyak. Jadi yang dipakai itu seni rupa terapan seperti baju, keramik, seni rupa terapan tentunya. Nah, di hasil terapan adalah adanya sosial yang menjadi landasan pengembangan ekonomi kreatif. Nah, dengan kita membuat baju, kita kan bisa mengomersialkan menjadi pengembangan ekonomi, gitu, membantu ekonomi. Selanjutnya seni rupa dua seni ya, fisik dan non fisik. Untuk fisik itu sendiri yaitu terdiri atas titik, garis, sidang, dan bentuk ruang, teks, warna, dan gelap. Untuk unsur non fisiknya terdapat perasaan, pandangan, pemikiran, gagasan, karakter yang terungkap dalam karya seni rupa tersebut. Tapi unsur ini biasanya tidak dipahami secara visual, namun dapat dirasakan. Contoh dari penerapan seni rupa penerapan dari unsur seni rupa kepada anak itu, contoh sederhananya seperti ini. Anak diberikan anak membuat sebuah garis. Nah, itu unsur fisiknya itu anak tuh membuat garis kan, garis, titik. Nah, anak itu membuat itu. Nah, unsur non fisik jadi anak pas membuat itu sedih atau dia itu sedang gerak karena dia bisa membuat garis itu. Nah, itu termasuk ke dalam penerapan unsur seni rupa pada anak usia dini. Prinsip seni rupa yaitu ketentuan dasar yang menunjang semua unsur seni rupa terdapat jadi karya yang memiliki nilai seni. Nah, dari prinsip seni rupa ini sendiri itu maksudnya menjadikan sebuah karya yang dimiliki seseorang itu memiliki nilai seni yang tinggi gitu. Jadi bisa dikatakan seni karena memiliki nilai yang tinggi gitu. Nah, prinsip dasar seni rupanya itu terdiri atas komposisi, proporsi, kesatuan, keseimbangan, nama, keselasan, penekanan, dan fokus. Nah, dari prinsip dasar ini sendiri, contohnya tapi ada titik fokus. Nah, itu juga jadi tidak akan menjadi seni rupa karena titik fokusnya sudah hilang. Nah, bisa jadi juga semuanya ada keseimbangannya tidak. Nah, bisa jadi juga seni rupanya juga tidak akan berjalan yang tadinya
kita mempunyai target 2 hari dalam pembuatannya, ini keseimbangan atau keselarasannya tidak ada, jadi bisa jadi 1 minggu beres beres Indonesia. Bisa jadi 1 minggu pengerjaannya. Itulah pentingnya prinsip dasar dalam seni rupa. Nah, ada tahapan seni rupa, yaitu yang pertama membentuk berawal dari wangsit dan gagasan dalam berkarya seni berwujud 3 dimensi mempunyai nilai indah dengan media atau materi tertentu. Selanjutnya tahapan seni rupa. Di tahapan seni rupa ini ada membentuk berawal dari wangsit dan gagasan dalam berkarya seni berwujud 3 dimensi yang mempunyai nilai indah dengan media atau materi tertentu. Nah, teknik ini membuat bentuk karya seni rupa, misalnya yaitu memutar dan analisis konstruksi. Nah, konstruksi di sini yakni cara membuat karya seni rupa dengan keterampilan. Nah, jadi di tahapan seni rupa membentuk ini adanya nanti membuatkannya itu dengan keterampilan. Nah, yang selanjutnya media atau bahan pembentuk. Media dan materi pembentuk pada umumnya terbuat dari materi lentur atau lunak. Media materi pembentuk karya seni rupa antara lain tanah liat, gips, bubur kertas, plastisin, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan alat yang dipakai yaitu tangan, batalan papan, alat putar atau kayu pipih. Nah, alat pembentuk semacam ini biasanya ini dipakai dalam pembuatan gerabah, dalam pembuatan kerajinan gitu. Nah, media yang dipakai di sini tuh misalkan kalau kita mau buat patung, pasti kan media materinya dari tanah liat. Nah, alat yang digunakan dari tangan, bantalan papan dan alat penyangga lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan patung tersebut. Yang selanjutnya, wujud karya seni membentuk. Nah, wujud karya seni misalnya peralatan rumah, kerajinan, keramik atau gerabah, kerikil, bata, perkakas, kerikil, dan sebagainya. Jadi wujud dari karya seni membentuk ini yaitu hasil dari pembuatan seni terapan termasuknya. Nah, yang selanjutnya ada teknik membentuk. Membentuk yakni termasuk metode berkarya seni rupa yang berfungsi untuk mendapatkan hasil karya bernilai estetis melalui keterampilan seiman dengan media materi serta alat pembentuknya. Misalnya, diharapkan cetakan untuk membentuk alat cor, juga penggores, pisau, sudip, dan sebagainya. Jadi teknik membentuk itu berfungsi untuk mendapatkan hasil karya yang bernilai estetis gitu. Nah, yang seirama dengan media materi dan alat pembentuknya, jadi sesuai gitu. Ada teknik seni rupa 2 dimensi, yaitu ada teknik pelekat, teknik kolase, teknik transparan, teknik akuarel atau sapuan basah, teknik pointillis, teknik arsir, teknik dusel, teknik siluet, teknik semprot, dan teknik tempera. Nah, dari semua teknik ini itu termasuk ke dalam seni rupa 2 dimensi. Nah, untuk seni rupa 3 dimensinya, teknik seni rupa 3 dimensinya antara lain terdiri dari teknik mozaik, teknik aplikasi, teknik cor, teknik pahat, dan teknik rakit. Nah, ini semua termasuk ke dalam teknik seni rupa 3 dimensi. Ada contoh seni rupa kaligrafi. Nah, kaligrafi itu adalah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya, dan cara-cara merangkainya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. Nah, kaligrafi juga termasuk ke dalam seni rupa murni, hasil
hasil pemikiran, ide, gagasan, dan perasaan seniman seseorang. Ada juga nih jenis-jenis kaligrafi antara lain kaligrafi khat naskhi, kaligrafi khat rik'ah, kaligrafi khat diwani, kaligrafi khat kufi murabba, kaligrafi khat sulus, kaligrafi khat farisi. Mungkin hanya segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Kita ambil hikmahnya, buang yang buruknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.